Dalam Masih banyak yang belum gabung atau sudah gabung semua? masih 21 yang gabung, Bapak. Kurang berapa? Kurang 5 orang, Pak. 6 orang. Atau nunggu jangkep? Halo? Nunggu teman-teman jangkep atau langsung aja dimulai? Langsung saja, Pak. Langsung saja, Pak. Sabaran ya langsung. Biar tidak. Oke, baik. Ya Bapak, teman-teman, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Baik, teman-teman, gimana kabarnya ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah, Bapak Bapak. gimana Rasanya? kabarnya? Alhamdulillah. Bapak gimana Ini kabarnya, sudah- Bapak? Iya, alhamdulillah baik ini. Cuman belum ada ketupat lontong yang mampir ke rumah hari ini. Mudah-mudahan segera ada ketupat lontong yang bentuknya bulat sehingga bisa gelinding gitu. Jadi saya menduga di rumah saya belum ada ketupat itu karena bentuknya kotak, nggak bisa gelinding gitu. Oke, teman-teman, pertama saya ucapkan selamat, kita alhamdulillah bisa melewati Ramadan dan Idul Fitri dengan baik dan lancar. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan Idul Fitri ya. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai hal yang mungkin tidak mengenakan sampean semua, meskipun sebenarnya dosa sampean lebih banyak dibanding dosa saya kepada sampean ya. Tapi nggak apa-apa, kan saya orang baik gitu ya. Sebelum sampean minta maaf, saya maafkan semuanya. Dan sampean nggak usah pura-pura minta maaf juga, biasa aja gitu loh ya. Waktunya guyon ya guyon gitu ya. Toh minta maaf habis ini juga bikin dosa lagi gitu ya. Udahlah, udah kita maafkan semuanya jauh-jauh hari ya. Baik, ya ini kan buat formalitas, masa lebaran nggak minta maaf ya. Tapi ya memang harus kita minta maaf juga ya. Apalagi dengan adanya ketentuan yang kemarin saya sampaikan di awal itu, yang dilarang membuli itu loh. Padahal sampean selalu saya bully gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Baik. Amin. Nah, teman-teman, kita masuk tatap muka yang 12 ya ini ya. 13, 14, 15, 13 ya. Ini sudah kelompok besar ya atau masih ada kelompok kecil? Kelompok besar, Pak. Kelompok besar, Bapak. Besar ya. Oke. Gimana? Ada yang sebelum dimulai ada yang ingin ngobrol-ngobrol santai dulu, menyampaikan apa begitu? Atau paling enggak bisa dibuka itu lagi makan ketupat atau lagi makan apa begitu?
Makan opor, Minal Pak. aizin, Pak, izin Bapak. Kenapa? Kami dari kelas 6D, 6D, minal aizin, Pak, izin. Kalau ada salah, maafin. Sampean cewek namanya Faizin. Faizah kali. Enggak dong. Ya, ya. Pokoknya Lebaran ini nama paling populer itu namanya Faizin. Jadi kalau sampean besok pengen populer di hari raya, cari suami yang namanya Faizin. Atau kalau punya anak, kasih nama Faizin. Jadi kalau punya anak nanti 2, ya, atau 3 ya. Anak pertama kasih nama Selamat Hari Raya. Nanti anak kedua kasih Idul Fitri. Anak ketiga Minal Aidin wal Faizin. Golek nyeluk Rioyo teko kabeh telu. Oke. Teman-teman sama-sama ya, santai baik. Ada lagi yang ingin membalas pembulian saya kemarin-kemarin? Monggo silakan, mumpung Lebaran. Saya nggak mungkin marah sudah. Monggo. Nggak ada yang mau balas saya Buatan, ini. Pak. Buatan. Takut dikasih nilainya dikit ya? Legowo, Pak. Saya itu nggak pernah rek ngasih nilai jelek rek. Nilai gak pula angel men kayak nilai ya. Ayo wes. Dan untuk mendapatkan nilai baik nggak perlu nyogok sampean ya. Terbaik. Ada beberapa kelas anak baru-baru biasanya ke kelas bawa minum. Saya kaget. Ini apa-apaan gitu. Anu Pak, ya sekedar anu, jangan memberatkan. Kanjeng Nabi itu ketika ceramah ke sahabat itu nggak pernah minta minum. Nggak usah sok-sokan lebih hebat dari Kanjeng Nabi gitu. Tapi kalau nggak gini dosennya marah, ya udah kasih yang marah aja. Saya yang nggak marah nggak usah dikasih gitu. Nanti kalau udah dikasih air minum nanti minta rokok nanti. Makan siang lagi. Gitu ya. Yes. Yang penting teman-teman tetap semangat ya. Ini udah semester 6. Walaupun di kalangan teman-teman kelas ini adalah kelas pengangguran ya. Karena yang lain pada magang, ini pada kuliah ini. Kayak gak laku aja ini magang. Oke teman-teman. Saya berharap ini teman-teman untuk judul skripsi juga sudah mulai berpikir ya. Walaupun tidak bidang saya, tapi saya punya kewajiban mengingatkan agar teman-teman tidak kehabisan pembimbing ya. Jadi silakan untuk mulai celeng-celeng nanti skripsinya. Bisa, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita sudah offline ya. Mudah-mudahan kita ketemuan nanti bisa diskusi masalah judul skripsi bagi yang belum. Kalau yang sudah ya sudah. Begitu. Soalnya kemarin ada beberapa teman konsultasi sama saya agak lucu. Diuji oleh seorang dosen tapi arahnya jadi bingung, nggak jelas begitu. Kasihan mahasiswanya nanti. Oke, sementara gitu teman-teman untuk pengantarnya, kalau nggak ada yang disampaikan, kita langsung saja mulai kelompok pertama ya. Dan tetap aja Iya, Bapak. dimulai sholawatan dulu. Dan mohon sholawatannya jangan sholawat nariyati bil kulub. Semari riyoyo kok cek. Tibil kulub ae. Ya. Sing enak ngono lho. Oke,
Sapa komandane iki kelompok 1 iki? Filda. Ya, monggo. Sholawatane sing enak. Ono materi ini enggak iki? Slide-nya enggak ada. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, langsung aja presentasi. Ada Bapak, bulannya Ada share Bapak, screen. bentar. Saya screen. Boleh. Baik teman-teman, kita terlebih dahulu membaca sholawat. Kita membaca sholawat busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sohibil busro Wisyara salatan tentu basiruna biha wa ahlana wa ahlatana wa jami wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min Yaumil sayyidil hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli sallim ala sayyidina. Mana suaranya Mas A6D? S6A mana suaranya? Muhammadin sahibil busyra busra salat salat tentu basiruna basiruna biha biha wa wa alana alana wa wa auladana auladana wa ala Sayyidina jami'ina wa mu'allimina wa talabatana wa wa tahibatina talibatina min yaumil hadza ila yaumil akhirah. Sadaqallahul azim.
Selanjutnya kelompok 1 akan membahas tentang fintech atau financial technology. Dengan anggota kelompok yang pertama Akutilova Humairotus Silkia Rahman, yang kedua Asfi Fuadi, yang ketiga Avicenna, selanjutnya Filda Lediaji, Firza Ardiwinata, Hasbullah, Jami Usurur, M. Abdul Cayi, dan Mustafa Ikal. Poin pertama membahas tinjauan mengenai fintech. Fintech ini merupakan pencampuran antara perkembangan teknologi dengan jasa keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia, fintech merupakan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis. Financial technology memiliki beberapa jenis, yakni diantara lain yang pertama, manajemen aset platform expense management system. Yang kedua, crowdfunding. Yang ketiga, e-money atau uang elektronik. Yang keempat, insurans jenis startup. Yang selanjutnya, peer-to-peer lending, payment gateway. Selanjutnya, forex, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dilanjutkan teman saya. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan terkait prinsip operasional fintech. Perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional antara lain dari aspek regulasi yang mengaturnya mengenai pelayanan pembiayaan menggunakan teknologi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah. Selain menjadi pembeda dengan fintech konvensional, juga sebagai penjamin dan pengawas dalam pelaksanaan fintech syariah. Ketiga, dalam mekanisme kerja antara fintech konvensional dan fintech syariah yang membedakan tentunya dengan adanya prinsip syariah. Berkenaan dengan produk fintech syariah, perbedaan prinsipnya setidaknya terdapat pada 3 hal yang tidak boleh ada pada fintech syariah, yaitu gharar, adanya ketidakpastian, yang kedua maisir, bertaruh atau judi, yang ketiga riba atau jumlah bunga yang melewati ketetapan. Yang keempat, dalam prakteknya pada fintech konvensional umumnya pinjaman yang diberikan bersifat konsumtif, sedangkan dalam fintech syariah adanya pembiayaan yang produktif dan lebih bervariasi, misalnya untuk pendidikan, haji, umroh, dan lain sebagainya yang tidak ada pada fintech konvensional. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Cayi. Berikutnya mekanisme operasional fintech. Yang pertama, penyelenggaraan fintech yang terdaftar atau berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK, sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Yang kedua, diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga
dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Yang ketiga, wajib tunduk pada peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, direksi komisaris penyelenggara jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimum 1 tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial. Yang kelima, tenaga penagih pada wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Yang keenam, wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Yang 7, lokasi kantor jelas. Yang ke-8, berstatus legal sesuai dengan POJK nomor 77 POJK T01/2016. Yang ke-9, penyelenggaraan fintech yang terdaftar atau berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan kredit scoring. 10, menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta 30, melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Yang ke-11, direksi, komisaris, dan pemegang saham wajib mengikuti seminar dan sertifikasi yang diadakan oleh AFPI. 12, fintech yang terdaftar atau berizin OJK hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi pada handphone pengguna. Yang ke-13, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan melalui virtual account dan escrow account. Terakhir, wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ulasan. Buku ditulis oleh Bapak Dimyati MEI dan Jafar Siddiq MH tentang Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Buku ini disajikan menggunakan bahasa yang lugas dan ilustrasi yang menarik, dan untuk tampilan tata letaknya juga baik sehingga para membaca dengan mudah memahami manfaat dari teknologi informasi yang semakin canggih dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Pada bab vintage financial technology ini membahas mengenai penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan model bisnis baru yang mana akan berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Terdapat berbagai jenis-jenis yang dimiliki vintage yang dapat digunakan berdasarkan kegunaannya masing-masing, serta beberapa prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjalankan operasional vintage itu sendiri. Mekanisme dalam vintage juga diperlukan agar dalam penyelenggaraannya
dapat dijalankan dengan baik. Jadi pada bab ini bisa disebut sebagai gambaran umum mengenai financial teknologi, mulai dari jenis-jenis dan kegunaannya serta bagaimana sistem pelaksanaannya. Kemudian kelebihan pertama yaitu materi ini dapat memperluas pemahaman tentang fintech sehingga sangat menarik untuk dibaca karena isinya sangat bagus dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca mengenai tinjauan umum, prinsip operasional, mekanisme operasional fintech, serta mekanisme sengketa konsumen dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fintech. Pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka. Kemudian yang kedua yaitu bahasa yang digunakan baik, mudah dipahami dan ditulis secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami poin-poin penting dari materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bab mekanisme operasional fintech, materi membahas saran praktis tentang bagaimana menggunakan teknologi keuangan dengan bijak dan efektif. Kita akan mempelajari strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan penghasilan dengan menggunakan fintech. Yang keempat yaitu pada bab prinsip operasional fintech, materi menyajikan contoh nyata tentang bagaimana fintech digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat contohnya, kita dapat lebih mudah memahami bagaimana fintech dapat membantu kita dalam mengelola keuangan. Kemudian, fintech masih dalam tahap perkembangan sehingga aturan dan regulasi sering kali berubah. Dalam bab tinjauan mengenai fintech dapat memberikan pemahaman kita secara menyeluruh tentang regulasi dan hukum yang berkaitan dengan fintech, sehingga kita dapat memahami bagaimana peraturan ini mempengaruhi penggunaan fintech. Kemudian yang terakhir, pada bab mekanisme sengketa konsumen, kita dijelaskan secara detail tentang perlindungan hukum tentang fintech ini, sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan dalam dunia teknologi yang semakin berkembang. Kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan fintech tersebut dan menggunakannya sesuai peraturan OJK. Baik, selanjutnya materi terakhir yakni tentang kekurangan. Yang pertama adalah kurangnya detail penjelasan terkait pengertian vintage dan jenis-jenisnya, di mana pada bab tersebut penjelasan tentang vintage hanya sebatas pengertian umum tanpa dijelaskan secara detail mengenai jenis-jenis vintage yang berkembang saat ini, seperti payment gateway dan sebagainya. Jadi, hal tersebut dapat mempersempit pemahaman pembaca tentang vintage dan mengurangi pemahaman tentang vintage saat ini. Yang kedua, deskripsi mengenai manfaat serta risiko penggunaan layanan vintage. Kami rasa cukup memberikan penjelasan yang jelas, namun alangkah baiknya dalam buku ini lebih menonjolkan informasi mengenai manfaat atau keuntungan yang didapat jika menggunakan layanan vintage tanpa mengurangi gambaran resikonya, dan juga sebagai salah satu masukan untuk perkembangan dalam penggunaan layanan berbasis teknologi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, teman-teman. Monggo ada tanggapan dari dua kelompok yang lain ya. Minimal dua kelompok yang lain memberikan satu tanggapan minimal. Lebih nggak apa-apa. Oke. Silakan kelompok kedua dan kelompok ketiga ya.
Silakan, Rek. Bapak sebentar, Pak. Ya. Membagikan layar. Oke. Ini langsung presentasi, Bapak. Kenapa? Ini langsung presentasi kelompok 2, Pak. Langsung hari ini semua, Tah? Enggak satu aja dulu. Nah, kok hari ini cuma satu kelompok saja, Bapak? Terserah teman-teman, monggo. Teman-teman nanti enggak ada kuliah lagi, Tah? Enggak ada. Monggo, saya terserah. Kalau satu ya monggo, dua oke. Yang penting satu selesaikan dulu. Setelah ini, nah monggo, nanti kondisional. Oke teman-teman, sambil nunggu komentar atau tanggapan dari dua kelompok yang lain, sedikit saya singgung begini. Terkait dengan fintech ini atau financial technology, ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan ekonomi atau di dalam kehidupan manusia terkait dengan bidang ekonomi, finansial ini adalah satu hal yang mendasar. Di sisi lain, perkembangan kekinian itu tidak bisa menafikan teknologi. Semuanya hari ini dirambah oleh teknologi. Semuanya. Urusan yang bahkan sepele sekalipun, itu semuanya sekarang sudah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Kalau hal yang sepele aja terdampak oleh perkembangan teknologi, apalagi persoalan-persoalan yang mendasar dan fundamental, seperti persoalan finansial. Hal-hal yang mungkin dulu tidak terbayangkan oleh kita, hari ini semuanya sudah ada. Ya. Kita bertransaksi sudah tidak lagi butuh uang cash. Dulu orang punya ATM gagah sekali. Hari ini orang pegang ATM itu jadul. Karena sekarang sudah ada cardless. Kalau kita masuk mesin ATM, sudah pakai HP, sudah keluar uang. Jadi ini satu hal yang menarik menurut saya. Nah, teman-teman tentu saja ya, perkembangan ini akan selalu berkembang terus, tidak hanya pada masa sekarang dan tidak hanya nanti terhenti pada HP. Sama kalau baca buku-buku atau majalah-majalah atau berita tentang teknologi, ke depan bahkan HP ini sudah nggak ada. Karena teknologi HP ini semakin berkembang dan nanti itu masuk ke teknologi chip namanya. Chip itu cukup ditanam di jari kita, kita sudah bisa komunikasi. Ke depan akan seperti itu. Nah, sekarang dari sisi pencatatan ini teman. Selama ini kita pencatatan kalau dulu hanya lewat buku, kertas, hari ini sudah berkembang di komputer. Di komputer pun sudah ada perkembangan namanya aplikasi pencatatan-pencatatan. Tapi saat ini pola-pola pencatatan itu sudah semakin berkembang. Teman-teman pernah dengar istilah blockchain? Jadi di dunia hari ini sudah berkembang namanya teknologi blockchain.
Jadi singkatnya mungkin teman-teman ada yang sangat paham ya, bahkan memang informasinya mungkin teman-teman lebih paham dari saya. Tetapi paling tidak yang ingin saya sampaikan ada satu teknologi namanya blockchain yang intinya adalah ada pusat-pusat data yang berjejaring komputer besar, bukan komputer maksudnya fisik, bukan. Jadi ada mesin teknologi yang berjejaring di seluruh dunia. Yang dengan jaringan ini tidak mungkin orang itu akan memanipulasi data. Karena misalnya salah satu pusat jaringan itu dirubah misalnya, maka tidak akan mungkin bisa merubah pusat-pusat jaringan yang lain yang saling terkait. Sehingga sekarang ini di Indonesia khususnya, kalau di dunia sudah banyak menggunakan teknologi blockchain. Di Indonesia ini salah satunya kemarin ada terobosan salah satu perusahaan yang mengeluarkan sukuk ya atau obligasi syariah itu dengan pencatatan melalui jaringan blockchain. Jadi hari ini aplikasi dan sebagainya kayaknya sudah mulai berguguran. Kalau kemarin kita ada aplikasi ini, pencatatan ini, pusat datanya di sini, server dan sebagainya. Ini dengan adanya blockchain, maka ke depan ini akan lebih dipilih oleh banyak orang, meskipun ya ada kelemahan tentu saja. Perkembangan teknologi itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah teknologi blockchain itu dia berjalan sesuai dengan alurnya. Kalau kita di bidang finansial, dengan adanya wilayah kenegaraan atau nationality, maka kebijakan-kebijakan negara itu menjadi pengawas atau menjadi pembatas terhadap pergerakan finansial negara itu. Seperti rupiah. Rupiah itu tentu ada kebijakan Bank Indonesia yang memberikan memberikan jaminan, memberikan regulasi tentang peredaran rupiah. Tapi blockchain itu enggak ada. Tidak ada satu rezim pemerintah di dunia pun yang mampu mengawasi, membatasi teknologi blockchain. Karena teknologi ini ada di dunia maya dan berjejaring secara secara alamiah gitu, secara natural. Nah, seperti inilah yang terjadi sekarang dan menjadi PR besar buat pemerintah negara-negara di dunia. Bagaimana ini mengawasi teknologi blockchain. Selama ini yang sudah memanfaatkan teknologi blockchain itu uang-uang kripto ya. Jadi ada Bitcoin dan yang lain itu memanfaatkan teknologi ini. Beberapa perusahaan yang juga bergerak di dunia finansial juga sudah memanfaatkan teknologi blockchain. Nah, ini tentu yang saya sampaikan ini hanya kulitnya, teman-teman. Sejatinya perkembangan teknologi jauh lebih berkembang di luar perkiraan kita. Dan inilah dunia yang semakin berkembang, tentu kita harus melek teknologi, walaupun saya secara pribadi ya gaptek ya, tetapi paling enggak kita harus ada kesadaran bersama, ini perkembangan yang tidak bisa kita hindarkan, tapi kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan, paling tidak untuk diri kita saja, bagaimana teknologi itu tidak sampai terlalu berdampak negatif kepada kita. Saya pikir itu catatannya. Monggo, ada komentar dari dua kelompok. Halo?
Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tapi juga aku nggak ngerti Mbak, tak pikir kan makan gitu. Dan ternyata lo bajiku kayak perhiasan ya. Ada nek tertentu itu bisa Monggo silakan Mbak, bisa langsung dijual saja. lagi loh Mbak. Jadi terkait finansial teknologi ya, kan banyak digunakan orang, apalagi zaman sekarang. Kayak membayar apa-apa itu menggunakan handphone gitu kan. Nah, otomatis kan pada saat kita menggunakan aplikasi atau transaksi tersebut, otomatis kan kayak kita kan memasukkan data-data diri kita. Nah, sampai saat ini pun masih banyak kan berita-berita tentang kebocoran data dan lain sebagainya. Dan kan menurut saya kalau misal di mana kita menggunakan financial teknologi tadi, otomatis kita juga kan mendapat perlindungan hukum berupa ya kayak perlindungan data dan lain sebagainya. Lah kalau semisal sampai terjadi kebocoran data yang di mana nanti data-datanya kan dapat digunakan orang lain sebagai bentuk tindak penipuan. Lah itu apakah ada langkah lanjutannya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, teman-teman, sekedar mengingatkan ini di aplikasi Zoom-nya ini ada tulisan konferensi kita ini akan berakhir 7 menit lagi, betul ya? Oke, Bapak. Oke. Nah, nanti monggo apa perlu bikin link baru atau cukup ini aja nanti dijawabnya pakai grup atau terserah, monggo ya. Monggo silakan lanjut. Ayo Rek, kelompok satunya kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Halo, gimana teman-teman? Langsung jawab, Mbak. Mungkin Bian mau tidur.
Muate